Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, memperdomani, mengkaji, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sangat ragam, cukup banyak pertanyaan yang disampaikan ke kami, terutama yang bertalian dengan karya hikmatologi, hikmatokrasi. Kami katakan untuk kesekian kalinya bahwa unggahan di dalam kanal hikmatologi melalui channel atau kanal YouTube ini adalah proses bagian integral dari upaya kami untuk mewujudkan karya hikmatologi dan hikmatokrasi melalui syair atau sabdena, 7 kata, 7 baris berbentuk sastra syair yang diharapkan mempesona. Berangkat dari semua serba 7 hari, 7 lapis bumi, 7 petala langit, 7 lapis neraka, 7 derajat surga, dan semua serba 7 adalah mewakili bilangan yang tak terhingga penuh. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami kembali pada karya sastra sabdana yang ke-18.021. Kami angkat dengan tema, ini sebanyak 7, tapi kali ini kami angkat 1, yakni kemudahan yang dipersulit bagian 1. Sidik, jujur, dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Amanah terpercaya dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Fatonah, cerdas, dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Tabligh, penyampai, dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Akhlakul karimah, dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Wasotiyah, dimudahkan Allah, namun dipersulit diri manusia. Semua dimudahkan Allah, namun dipersulit diri manusia. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang tercinta, tanggal 1 Februari tahun 2020. Tentu menjelang pemilihan umum yang kurang 2 pekan lagi. Semoga pemilu benar-benar semua yang terlibat, semua yang menjadi panitia, badan pengawas, dan apapun lembaga sebutannya, sampai diri masing-masing anak bangsa, memiliki sifat-sifat yang kami sampaikan tadi, yang akan kami urai satu demi satu. Pemilu yang adil,
merdeka, jujur adalah pemilu yang sidik, yaitu jujur. Kejujuran itu sesungguhnya dimudahkan oleh Allah. Karena jujur itu sudah banyak teladannya. Ragam kitab suci yang diyakini oleh pemeluk agama dan kepercayaan. Semua tak saja menyuguhkan yang tertulis tentang kejujuran, tetapi semua pembawa risalah, semua pembawa firman, semua pembawa wahyu adalah orang-orang yang jujur. Yang tidak jujur tentu tidak akan dipercaya oleh para penganut agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Yang kedua adalah amanah terpercaya. Dimudahkan oleh Allah, dipersulit oleh manusia. Sekali lagi, contoh orang yang terpercaya. Sangat banyak bertebaran ketika kita menilik, mengkaji seksama Alkitab, Al-Quran, Tipitaka, Bhagavad Gita, Susi, atau Sisu, ya mohon maaf kami jika keliru, karena kami baru dapat di pertengahan 2023 kemarin hadiah dari Bapak Mulyadi, salah satu pimpinan Matakim yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Mul. Semua mengajarkan bahwa pembawa agama dan kepercayaan adalah orang-orang yang terpercaya. Sehingga Alkitab, Al-Quran, dan kitab-kitab suci agama dan kepercayaan itu diyakini sangat wajib dipercayai itu adalah firman Tuhan. Silahkan apapun sebutan firman itu, sabdakah, dawuhkah, semua berlandas pada amanah terpercaya. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah fatona. Semua pembawa risalah itu adalah orang-orang yang cerdas. Karena itulah umat Islam khususnya harus mereformasi pikirannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kaum ummiyin, kaum yang masih menyembah berhala, kaum yang masih buta huruf kebanyakannya. Tentu saja yang diutus itu sangat cerdas. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk melengkapi firman-firman Allah yang ada di dalam suhuf-suhuf para nabi dan rasul. Suhuf nabi yang terkenal dengan penulis pertama, pengajar huruf pertama, pembaca pertama, penganalisis pertama dalam botani, dan yang lainnya termasuk kedokteran. Sering kami sebut adalah Nabi Idris alaihissalam atau Henoch atau Enoch di dalam Alkitab. Ketika kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam ajarannya, tentu melengkapi dari semuanya itu. Itu Rasul bukan orang yang buta huruf, tapi Rasul adalah orang yang tak saja cerdas, tapi memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Dia menyampaikan seluruh firman dengan gamblang tanpa dikorupsi. Tabligh, penyampai yang dimudahkan oleh Allah, tapi dipersulit manusia. Mengapa kami katakan semuanya sidik, amanah, fatonah, dan tabligh sifat wajib Rasulullah dipersulit manusia? Karena teladan yang sudah nyata, manusia mempersulit dengan mengingkari keteladanan yang terpuji dari sang baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Akhlakul karimah dimudahkan Allah, dipersulit diri manusia. Contoh
akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang terpuji. Kita mendapati dari siapapun tokoh-tokoh agama. Tentu yang awal adalah para nabi dan rasul. Namun lagi-lagi, ketika filsafat menguasai diri, tidak memadukan antara penggalih rasa, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, Gusti kang murbeng dumati, Gusti kang murbeng gesang. Qalbu mukmin baitullah. Di dalam kalbunya seorang yang beriman, iman apapun agamanya, disitulah singgasananya. Ketika Allah bersinggasana di dalam hati kita, maka la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah itu sendiri. Maknanya bahwa Allah sangat mudah untuk membangun akhlakul karimah, membentuk akhlakul karimah. Tetapi fastabiqul khair. Manusia disuruh berlomba dengan kemerdekaannya bagi orang yang beriman. Namun bagi orang yang tidak beriman, berlomba tidak, tetapi bertanding dengan kebebasan. Dan itulah buah dari demokrasi yang sudah menjadi berhala demokrasis. Dan itu lagi-lagi yang ingin diralat, direvisi, direformasi, direvolusi tanpa pengorbanan, kecuali pengorbanan egoisme, egosentrisme, dan isme-isme yang lain untuk digantikan dengan hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa. Wasatiyah dimudahkan Allah namun dipersulit oleh diri manusia. Wasatiyah dalam pengertian yang sederhana adalah moderat. Moderat itu bukan netral. Moderat itu sikap pertengahan, di mana ketika dia cinta tidak terlalu cinta, ketika dia tidak suka tidak terlalu membencinya. Itulah moderat. Moderat itu adil, berperi kemanusiaan, bijaksana, dewasa, tidak pernah memaki-maki sesama manusia. Kemudahan bagi kita. Lisan kita dikendalikan dengan hati yang penuh iman, maka tidak akan mengucapkan kecuali kata yang sopan. Tangan kita tidak akan menggurat kata, tulisan, kalimat, kecuali berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rahman. Pemirsa, wasatiyah bukan ajaran baru, tapi wasatiyah itu diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah. Karena itulah di dalam Al-Quran, terutama saudara-saudara kita yang ahli tahlilan, dalam surah-surah yang dibacanya, khususnya surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi satu dengan yang lain. Tapi juga pantang bagi umat yang beriman menista sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menista, maka yang terjadi adalah saling menista di antara umat manusia. Dan itu yang akan membuat porak-poranda rasa bersaudara. Karena itulah, tebarkanlah sikap moderasi di dalam berkepercayaan, beragama, dan bahkan di dalam cinta individu ataupun cinta bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua dimudahkan Allah, namun dipersulit diri manusia. Jadi, mengapa bahagia yang kita ingin wujudkan itu makin hari terasa semakin sulit? Karena kita sebenarnya sedang mempersulit diri. Sementara sejak awal penciptaan Allah memberi kemudahan. Sebelum manusia diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, Allah sudah menggurat nasab seseorang. Tetapi nasib-nasab itu tidak ada yang tahu. Kita diminta berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan bertanding untuk mencari permusuhan.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh bahagia jika kita mengambil pelajaran kemudahan lewat teladan orang-orang terpuji, nabi-nabi dan rasul-rasul terpuji, dan kita tidak mempersulit diri. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Semoga Allah senantiasa, Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi kita, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.